Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di Lance Intuitions ya. Terima kasih teman-teman yang masih setia sama Lance Intuitions, yang selalu memberikan energi positif kamu untuk aku, khususnya channelku Lance Intuitions. Teman-teman, kita langsung aja ya pilih kartu. Kali ini aku pakai indikatornya Ace of Cups. Ini ada hubungannya dengan self love atau mencintai diri sendiri, bangga dengan diri sendiri, tahu tentang diri sendiri gitu ya teman-teman. Temanya kali ini adalah apa sih yang membuat mereka selalu merindukan kamu? Kualitas apa yang kamu punya yang membuat mereka selalu merindukan kamu? Bawaannya kangen aja sama kamu ya. Merekanya ini bisa kamu ganti nama dengan seseorang yang kamu fokuskan. Merekanya ini bukan hanya dalam hal lovers, bukan dalam hal cinta-cinta saja. Sama halnya dengan Ace of Cups ya. Ini memang terkadang bisa berarti cinta, pasangan, pasangan baru gitu ya. Tapi bisa saja ini tentang mencintai diri sendiri ya guys. Temanya kali ini, kualitas apa yang kamu punya yang membuat mereka rindu sama kamu, bawaannya kangen sama kamu gitu ya. Dimanapun mereka berada selalu teringat sama kamu gitu ya. Merekanya bisa kamu ganti dengan nama seseorang atau ya hanya sekedar mereka gitu ya, nggak apa-apa. Mereka ini bisa saja nanti hasilnya teman-teman kamu yang mungkin sudah lama nggak kontak-kontakan sama kamu, mungkin saja mantan kamu, mungkin saja pasangan kamu, orang tua kamu, kakak adik kamu, atau siapapun itu ya teman-teman. Merekanya ini bisa general sekali, bisa siapa saja ya. Kamu juga bisa sebutkan dan bayangkan wajahnya dia ya saat memilih filenya nanti ya, indikatornya nanti. Pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan ketiga. Sebut pertanyaannya di dalam hati dan pikiran kalian teman-teman. Kualitas apa yang kamu punya yang membuat mereka bawaannya kangen sama kamu, bawaannya rindu sama kamu, tidak bisa melupakan kamu. Ya, mereka ini bisa kamu ganti namanya dan bayangkan sekalian wajahnya kalau kamu mau memfokuskan dengan seseorang, atau kalau kamu tidak mau memfokuskan dengan seseorang juga tidak apa-apa. Ya, teman-teman. Pilihan 1 kita mulai. Halo. Hai pilihan 1. Yang membuat mereka merindukan kamu, kangen terus sama kamu, apa sih? Kualitas apa yang kamu punya? Ya teman-teman. Pilihan 1, aku nggak akan pernah capek-capek, nggak akan pernah bosan-bosannya memberi informasi, memberitahu terlebih dahulu bahwa ini adalah bacaan untuk umum. Ini mungkin energi banyak orang yang aku tarik. Jadi sangat mustahil kalau aku bisa menarik energi kamu semua di luar sana, yang aku nggak tahu seberapa banyak nih gitu ya yang menonton videoku nanti. Jadi kalau memang nggak resonate, kalau memang nggak sesuai dengan harapan kamu, hasil bacaannya tidak sesuai dengan kondisi kamu, atau bahkan kamu tidak suka dengan cara menjelaskan aku gitu ya, menjelaskan setiap tebaran kartunya nanti, ya nggak apa-apa ya guys. Jadi jangan terlalu diambil perasaan, jangan terlalu baper, jangan marah-marah, jangan terlalu kecewa kalau memang nanti tidak resonate sama kamu ya. Ambil yang resonate-nya, ambil positifnya, diaminin yang positifnya, dibuang yang negatifnya. Dan kalau memang tidak cocok sama sekali, jangan dipaksakan. Oke, pilihan 1. Sorry. Kualitas apa dari dalam dirimu yang kamu punya yang membuat mereka bawaannya kangen sama kamu, rindu sama kamu ya, tidak bisa melupakan kamu. Hasilnya nanti mungkin nanti ada mantan kamu, pasangan kamu saat ini, orang tua kamu, atau siapapun itu nanti hasilnya ya. Kamu mau memfokuskan ini dengan seseorang, ya boleh juga gitu. Tanyakan di dalam hati dan pikiran kamu, dan bayangkan wajahnya, sebut namanya. Oke, pilihan 1 langsung aja ya. Oke. Universe, pilihan 1. Kualitas apa yang mereka punya yang membuat mereka merindukan mereka yang memilih pilihan 1? Oke, pilihan 1. Apa sih yang membuat mereka merindukan dirimu? Siapapun itu ya teman-teman, termasuk mantan mungkin ya, yang belum bisa melupakan kamu ya, masih terkadang merindukan kamu. Kualitas apa yang kamu punya? Pilihan 1. Eight of Swords. Di sini ada The Hierophant, The Magician. Aku akan jelaskan setiap tebaran kartunya nanti apa adanya ya guys, secara random.
yang masuk ke intuisiku, yang mana duluan nih yang minta dibacakan ya. Jadi kamu tinggal sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu ya, pilihan 1. Baik kamu divine feminin maupun kamu divine maskulin ya. Tinggal sesuaikan saja energi dominan kamu kemana. Oke? Oh, di sini ada Three of Pentacles. Yang membuat mereka merindukan kamu, apa sih kualitas dirimu ya? Menurut mereka ya teman-teman, menurut mereka yang kamu fokuskan ya, karena masing-masing orang itu pasti akan punya pendapat yang berbeda sama diri kita ya guys. Oke, pilihan 1. Kualitas apa yang kamu punya yang membuat mereka tuh kangen sama kamu? Oke, Ace of Cups. Eight of Pentacles. Pilihan 1 universe please. Di sini ada Eight of Cups lagi. Eight of Pentacles, Eight of Cups ya. Satu kartu lagi. The World. Oke. Oke, pilihan 1. Kualitas apa yang ada di dalam diri kamu yang membuat mereka merindukan kamu ya, bawaannya merindukan kamu ya. Ini ada Eight of Swords ya, ada the Hierophant, the Magician, Three of Pentacles, Ace of Cups, ada Eight of Pentacles, ada Eight of Cups, ada the World. Dari 8 pedang di sini, ada 8 pedang, 8 Pentacles, ada 8 Cups, 8 di sini. Mungkin hubungan kamu dengan orang ini cukup lama ya guys. Jadi kamu tahu kehidupannya mereka. Begitupun sebaliknya, istilahnya susah senangnya kamu ini mereka ada di samping kamu, tidak pernah meninggalkan kamu ya. Ini bisa saja dalam lingkup pertemanan kamu, karena di sini ada Three of Pentacles ya teman-teman. Sahabat mungkin gitu ya, hubungan kamu sudah cukup lama, atau bahkan di sini pasangan. Karena di sini aku melihat ada energi yang kamu sama pasanganmu ini sudah menikah, atau setidaknya kamu bertunangan. Hubungan kamu sangat serius ya, sudah cukup lama dijalinnya gitu ya. Oke, dari Eight of Swords di sini, kualitas apa yang kamu punya sampai mereka ini tidak bisa melupakan kamu, bawaannya kangen kalau nggak ketemu sama kamu gitu ya teman-teman. Dari Eight of Swords di sini, aku merasakan energi kamu pernah terjebak dalam situasi yang sebenarnya hanya di dalam pikiran kamu saja. Kamu bernegatif thinking ya terhadap orang lain, terhadap dirimu sendiri bahkan gitu. Kamu merasa dikelilingi dengan orang-orang yang hanya ingin berbuat jahat sama kamu, itu hanya dalam pikiran kamu saja. Kamu pernah terjebak dengan situasi seperti itu ya guys. Dan mungkin kamu cerita sama sahabat kamu ini, pasangan kamu gitu ya. Aku sih melihat di sini yang kamu tanyakan atau merekanya di sini adalah teman ya, teman akrab gitu ya, cukup lama bersahabatnya. Dan kemungkinan juga ini pasangan kamu yang sudah sangat berkomitmen ya. Intinya kamu menemani dia saat susah, saat senang. Dia pun sebaliknya seperti itu. Dia tahu sisi hitamnya kamu, sisi putihnya kamu, begitupun sebaliknya. Intinya seperti itu, udah tahu luar dalamnya lah gitu ya. Tapi kamu dengan kebijaksanaan kamu dari The Hierophant di sini, kamu mampu meloloskan diri ya dari overthinkingnya kamu ini ya, yang ternyata begitu kamu keluar dari situasi seperti itu, kamu menyadari bahwa itu hanya pola pikir kamu aja yang ngaco gitu ya. Apa yang kamu pikirkan ternyata pada kenyataannya tidak seburuk itu loh gitu. Masih banyak kok yang mencintai kamu, masih banyak kok yang menghargai kamu dalam segala sisi kehidupan kamu ya. Kamu masih bisa kok dapat cinta sejati gitu. Karena aku lihat di sini beberapa dari kamu ada yang pernah mengalami kegagalan dalam percintaan, bahkan ada perceraian di sini ya teman-teman. Dan itu yang mungkin yang menjadi awal mula kamu punya kenegatifan terhadap orang lain, atau terutama sama lawan jenis. Khususnya bagi kamu yang pernah mengalami ditinggalkan oleh pasangan kamu ya guys, ada Eight of Cups. Kamu ditinggalkan atau kamu meninggalkan ya teman-teman, vice versa ya energinya ya, bisa terbolak-balik gitu. Entah kamu yang meninggalkan atau dia yang meninggalkan kamu gitu ya, karena situasi dan hubungan itu sudah tidak nyaman, sudah tidak membuat bahagia dari kedua sisi, terutama dari kamu gitu ya. Mungkin itu yang awal mulanya yang membuat kamu kayak nggak percaya sama lawan jenis, nggak percaya bahwa kamu layak untuk mendapatkan cinta sejati gitu ya. Kamu nggak layak untuk menikah lagi, kamu nggak layak punya hubungan yang serius ya, seperti itulah.
Atau kamu mungkin pernah dikecewakan sama lingkungan pertemanan kamu ya guys, karena aku melihat di sini kamu pernah meninggalkan lingkungan pertemanan yang tidak membawa sisi positif untuk dirimu, untuk hidupmu gitu ya. Pertemanan yang mungkin banyak ngejudge-nya, mungkin banyak pengkhianatan di situ, ketidakjujuran di situ. Kamu pernah meninggalkan situasi seperti itu. Itu yang membuat kamu jadi punya pola pikir yang agak berbeda ya, gitu ya, teman-teman ya. Negative thinking mulu bawaannya sama dirimu sendiri, sama orang lain, itu bahaya sekali. Tapi pada akhirnya dengan kekuatan kamu sendiri dari The Hierophant, ada The Magician ya teman-teman, kamu mampu keluar dari situasi itu. Pikiran-pikiran buruk yang kamu buat sendiri yang tidak seburuk itu ternyata kenyataannya, gitu ya teman-teman. Kenyataannya saat ini kamu sudah punya pasangan lagi, kenyataannya saat ini kamu punya teman yang loyal dan setia sama kamu. Intinya seperti itu, kamu baru menyadari hal itu. Dan itu semua kamu sharing sama teman kamu ini, sama mungkin pasangan, mungkin teman kamu, bahkan sahabat kamu gitu ya. Kamu berbagi cerita lah, ya, kamu berbagi cerita tentang pengalaman kamu ini gitu ya. Pengalaman dikecewakan, pengalaman pernah berada di pikiran kamu sendiri gitu. Itu yang membuat kamu seperti tidak berkembang gitu ya. Yang kualitas yang kamu punya yang buat mereka rindu sama kamu, ya kebijaksanaan kamu enak diajak bicara. Dari The Hierophant aku lihat kamu banyak sekali temannya di sini ya. Aku lihat di sini yang sering sekali merindukan kamu ini lebih banyak ke pasangan, ke temanan, dunia pertemanan kamu ya teman-teman. Karena di sini aku dari The Hierophant dan ada Three of Pentacles, ini banyak sekali yang menghargai kamu. Mereka menemani kamu, perjuangan kamu dari nol banget sampai akhirnya sekarang kamu mencapai kesuksesan kamu. Ada The Magician ya. Kamu ini mungkin kamu punya gift ya dari Tuhan, bahwa apapun yang kamu inginkan ini pasti bisa kamu dapatkan. Kamu punya kualitas sebagai seorang manifestor ya, yang sangat baik gitu ya dari The Magician. Kamu apapun yang kamu manifestasikan, kamu usahakan, kamu doakan, itu rata-rata kamu dapatkan semua. Dalam hal cinta, karir yang baik, kesehatan dan sebagainya. Itu yang membuat mereka selalu merindukan kamu. Pokoknya kalau di dekat kamu ini ada The Hierophant dan ada The Magician ya, kamu sering sekali memberi saran-saran yang positif berdasarkan pengalaman kamu sendiri itu kepada mereka. Terutama ketika mereka lagi butuh cerita soal kesedihan mereka gitu ya, kesusahan mereka mencari kamu, mereka merindukan kamu. Gitu ya teman-teman ya. Kualitas yang kamu punya ya seperti itu. Kamu enak diajak bicara, diajak curhat, dan kamu juga mulutnya nggak ember. Intinya seperti itu ya. Kamu orang yang selalu bisa menjaga kepercayaan orang-orang yang menyayangi kamu, orang-orang yang membutuhkan kamu. Yang membutuhkan kamu dan menyayangi kamu di sini ada pasangan dan ada juga pertemanan. Jauh lebih banyak pertemanan di sini ya, teman-teman, sahabat ya, gitu. Ada Three of Pentacles, Eight of Pentacles. Di sini semangat kamu sih yang mereka kagumi dari kamu, yang membuat mereka tuh kok rindu ya, kalau nggak ketemu kamu beberapa hari aja, beberapa minggu aja tuh rindu gitu ya. Ini semangat kamu. Kamu pekerja keras di sini. Kamu orang yang sangat jujur. Aku lihat ya teman-teman, kamu orang yang sangat jujur. Mereka bisa bicara apa aja sama kamu tanpa kamu menghakimi dengan seenaknya gitu ya. Kamu bukan tipe orang yang suka menghakimi seseorang tanpa memikirkan itu terlebih dahulu. Jadi mereka enak aja cerita sama kamu tentang apapun, dari hal yang tabu sampai hal yang biasa-biasa saja. Mereka ini senang sekali bercerita sama kamu tanpa ada penilaian yang berlebihan dari kamu gitu teman-teman ya. Nyaman. Kamu selalu memberikan kenyamanan kepada mereka yang ada di sekitar kamu gitu ya teman-teman. Ada Ace of Cups. Yang mereka rindukan dari kamu orangnya sangat tulus ya guys. Ada The Hierophant, ada Ace of Cups. Ini kamu orang yang sangat tulus gitu ya. Dalam melakukan segala hal kamu selalu sangat tulus. Misalnya kamu pekerja keras dalam hal karir dan pekerjaan kamu berbagi ilmu sama siapapun, terutama sama mereka yang mencintai kamu ya teman-teman. Kamu tulus aja, kamu nggak pamrih gitu ya. Kamu tidak mengharapkan apa-apa dari mereka. Kamu melakukan semua kebaikan-kebaikan ini karena kamu ya pengen melihat mereka berkembang juga. Toh kamu memberitahu
sesuatu, memberikan saran kepada mereka ya berdasarkan pengalaman kamu sendiri bahwa itu nggak enak loh. Di situasi yang overthinking itu nggak enak loh gitu ya, tidak berkembang jadinya gitu ya, bawaannya kok buruk mulu gitu, melihat orang lain terhadap diri sendiri. Yang bahaya tuh terhadap diri sendiri itu kalau kita apa ya, memandang buruk diri sendiri itu bahaya sekali teman-teman ya. Kamu berbagi pengalaman itu sama teman-teman kamu, sama pasangan kamu gitu ya teman-teman. Di sini aku lihat ada di lingkungan pekerjaan kamu ya. Jadi dari Three of Pentacles aku lihat ini teman kamu yang mungkin sering kalau mereka tidak mengerti tentang suatu pekerjaan ya gitu, mereka percaya bahwa kamu mau berbagi ilmu, mau membantu mereka. Ini dari lingkungan pekerjaan ya, kamu cukup lama bekerja sama mereka, bekerja sama-sama mereka gitu ya. Mereka mengandalkan kamu teman-teman. Ya, kamu dianggap sama mereka ini orang yang sangat pintar, cerdas gitu ya. Saran-saran kamu ini seperti jitu banget gitu ya teman-teman untuk mereka gitu ya. Bagi mereka kamu punya saran-saran yang sangat jitu, saran-saran yang sangat berlogika gitu ya teman-teman. Dari di harapan aku lihat sisi spiritualisme kamu juga sangat tinggi ya teman-teman. Kepercayaan kamu terhadap pencipta itu sangat tinggi ya, tapi bukan berarti kamu tidak memakai logika di sini. Ya, kamu seimbang antara logika dan intuisi kamu. Di sini ada Ace of Cups. Intuisi kamu cukup tajam di sini ya teman-teman ya. Aku lihat. Ya, ketulusan kamu yang membuat mereka rindu sama kamu. Ya. Kalau ini pasangan, terutama bagi kamu yang sudah berkomitmen di dalam hubungan ini ya, bahkan kamu sudah menikah dan punya anak, kamu melakukan segala aktivitas kamu di dalam rumah tangga kalian, di dalam hubungan percintaan kalian tuh benar-benar dilandasi dengan cinta yang begitu besar sama pasangan kamu. Dan pasangan kamu ini sangat merasakan hal itu ya teman-teman. Dia sangat menghargai itu. Jadi kamu romantis gitu ya, aku lihat dari Ace of Cups ya, kamu sangat romantis. Baik kamu divine feminine, kamu divine masculine, kamu laki-laki, perempuan, kamu seorang istri, kamu seorang suami, bebas. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu ya guys. Dari Ace of Cups aku lihat di sini kamu orang yang sangat romantis. Kamu sangat lembut. Kamu memperlakukan pasangan kamu itu sangat lembut. Bukan hanya pasangan kamu memperlakukan anak-anak kalian juga sangat lembut ya. Di sini yang membuat mereka rindu sama kamu orangnya kayak apa ya teman-teman, nggak segan-segan untuk membantu teman-teman kamu, nggak segan-segan untuk berbagi ilmu. Tadi udah aku jelaskan di awal, nggak segan-segan untuk berada di sekitar teman-teman yang membutuhkan kamu. Dari The Magician aku lihat ya teman-teman ya. Dari The World di sini aku lihat jujur kamu orangnya agak posesif ya. Ya teman-teman, orangnya agak posesif terhadap orang-orang yang kamu sayangi gitu ya. Sahabat kamu, teman-teman kamu, bahkan terhadap pasangan kamu gitu. Posesifnya dalam hal yang positif guys ya, karena tujuan kamu adalah melindungi mereka. Melindungi mereka dari pengaruh-pengaruh buruk, melindungi mereka dari energi-energi negatif yang bisa didapatkan dari mana saja gitu ya. Melindungi mereka dengan doa kamu ya, dari The Hierophant dan ada The World di sini. Aku merasakan energi kamu sering sekali berdoa, bermeditasi, kamu berbicara dimanapun kamu berada, kamu berbicara. Karena berdoa itu bukan hanya seperti yang kita lakukan selama ini ya guys gitu. Tapi ketika kamu lagi makan, kamu berdoa, kamu berbicara di dalam hati gitu ya, supaya makanan ini sehat gitu, untuk dirimu, untuk orang lain, kayak gitu-gitu. Ya dimanapun kamu berada, kamu selalu mendoakan orang-orang yang kamu cintai. Kamu sebut namanya dia. Itu adalah salah satu, menurut kamu ya, itu adalah salah satu cara kamu mencintai mereka dan melindungi mereka. Karena yang paling bisa melindungi kita ini adalah pencipta toh, gitu teman-teman ya. Jadi dia sangat menyadari hal itu karena dia dekat sekali dengan penciptanya, dia percaya sekali dengan kepercayaan yang saat ini dia anut gitu ya teman-teman. Dari di Hierophant aku lihat. Dan ada The Wolf, dia senang sekali mendoakan orang-orang yang dia sayang. Dan energi positif yang kamu berikan melalui doa-doa dan manifestasi kamu terhadap orang-orang yang kamu sayang ini kena banget di mereka. Mereka merasakan hal itu guys, gitu ya. Mereka merasakan ketulusan kamu dari Ace of Cups ya teman-teman.
Di sini aku merasakan juga ada The Magician dan ada Ace of Cups. Kamu orangnya sangat percaya diri ya guys. Orang yang sangat percaya diri meskipun kamu pernah terjebak dengan pola pikir kamu yang ngaco gitu ya, pola pikirmu sendiri yang belum tentu benar, tapi akhirnya begitu kamu keluar dari situasi seperti itu, kamu menjadi sosok yang jauh lebih percaya diri, jauh lebih positif, jauh lebih tulus untuk orang-orang yang kamu sayangi terutama ya teman-teman. Aku jelaskan sekali lagi di sini lebih banyak energi pertemanan kamu terutama di pertemanan kantor ya, tempat kerja kamu gitu ya. Kamu mungkin berbisnis bareng, kamu kerja bareng, dan di sini ada pasangan. Hubungan kamu intinya entah kamu pertemanan atau kamu sudah berpasangan gitu ya. Ini energi pasangan, ini jelas apa ya, hubungan yang sudah sangat lama ya guys. Sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun di sini aku lihat ya. Seperti itu. Aku di sini lihat ada energi Pisces, Cancer, Taurus, Leo, Sagittarius, Aquarius, Libra, Gemini. Taurus kuat sekali di sini ya. Hampir semua energi zodiak ada di sini ya guys. Belum tentu zodiak kamu, bisa saja hanya energi zodiak yang kamu bawa dan dia bawa, yang kamu sebutkan tadi namanya ya. Oke, pilihan satu, apa yang perlu kamu tahu ya, atau saran ya, bisa kamu sebut saran lah. Walk away from illusions and toward truth. Teman-teman, kamu di sini aku lihat kamu sangat tulus ya dalam membantu orang lain, dalam mencintai orang lain, mencintai pasangan kamu, anak-anak kamu, teman-teman kamu, siapapun itu, dan mereka. Oke guys, di sini walk away from illusions and toward truth. Teman-teman, di sini sarannya adalah kamu harus lebih mendekatkan diri kepada yang pencipta, Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta, kepada Tuhan ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing teman-teman, supaya kamu bisa terhindar dari orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kebaikan kamu, ketulusan hati kamu ya teman-teman ya. Kamu jadi bisa lebih tajam intuisi kamu untuk melihat mana yang tulus sama kamu, mana yang tidak tulus sama kamu, mana yang hanya memanfaatkan kebaikan dan ketulusan hati kamu, dan mana yang juga ingin memberikan yang terbaik untuk kamu. Seperti itu ya teman-teman. Dekatkan diri lebih dekat lagi. Memang di sini dari di harapan aku lihat kamu cukup dekat ya, sangat dekat, sangat percaya dengan Pencipta. Tapi di sini sarannya lebih dekatkan lagi. Karena belum tentu kita bermaksud baik kepada orang lain akan seperti itu juga sama kita ya guys. Oke, di sini ada it's time to be adventurous and play. Ya, di sini sarannya juga banyak-banyakin waktu untuk bersenang-senang, bermain, memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Ya, kepada pasangan kamu, anak-anak kamu, teman-teman kamu, mungkin kamu disarankan untuk jalan-jalan ya, lebih banyak jalan-jalan, mungkin backpackeran gitu ya, menyusun rencana untuk have fun bareng gitu ya, nggak usah mahal-mahal gitu teman-teman ya. Intinya banyak-banyakin bermain, banyak-banyakin bersenang-senang, berpetualangan bersama orang-orang yang kamu sayangi, yang kamu sebutkan tadi, entah pasangan kamu atau teman-teman kamu ya guys di sini ya. Bersenang-senang bersama orang yang kita sayangi belum tentu, bukannya belum tentu ya, tidak hanya jalan-jalan aja sih kayaknya menurut aku ya guys, menurut aku. Bisa saja dengan karaokean bersama, makan bersama, seperti itu ya. Oke, kita lihat inisialnya dia yang kamu sebutkan. Ini teman-teman kamu atau pasangan kamu yang kamu sebutkan. Atau bisa saja inisial kamu atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu dan namanya dia ya. Oke, aku rapihin dulu. Oke, di sini aku ada lihat huruf O, E, D, D, F, Q, C, U, B, Z, dan M ya. Ini bisa inisial kamu, bisa inisialnya dia yang kamu sebutkan tadi, yang kamu fokuskan tadi, bisa teman kamu, bisa pasangan kamu di sini ya teman-teman ya. Atau memang huruf-huruf ini ada di dalam nama kamu dan namanya dia, gitu ya. Oke, kita cari tahu lagi. Apa yang perlu kamu tahu tentang mereka? Mungkin bisa menambah keresonetannya ya, keakuratannya, kecocokannya. Oke. Oke guys, di sini ada Virgo, ada Gemini,
Ada angka 7, ada angka 8. Angka 7, angka 8 ini bisa saja bulan kelahiran kamu, bulan kelahirannya dia, tanggal kelahiran kamu, tanggal kelahiran dia, atau di sini tanggal jadiannya kamu, tanggal jadiannya tanggal jadian kamu dengan pasangan kamu. Kalau kita bicara pasangan di sini ya, teman-teman, di sini tadi ada Virgo dan ada Gemini. Itu energi zodiak kamu atau energi zodiaknya dia. Untuk menambah ini ya, teman-teman. Siapa tahu di sini akurat, siapa tahu di sini cocok untuk kamu gitu ya. Oke, teman-teman, pilihan 1 itu kualitas dari dalam dirimu menurut mereka yang membuat mereka rindu sama kamu, membuat mereka nggak bisa melepaskan kamu dari pikirannya mereka gitu ya, teman-teman ya. Di sini energi kamu nih sangat positif ya, itu yang membuat mereka kemana-mana selalu ingat kamu gitu ya. Meskipun kalian lagi jauh nih jaraknya, kamu tidak pernah lepas dari pikiran mereka. Itulah kualitas kamu ya guys. Semoga cocok, semoga resonates. Bye-bye. Hai, pilihan kedua. Ini indikator kamu. Kita cari tahu kenapa sih mereka selalu merindukan kamu. Kenapa sih mereka nggak bisa ngelupain kamu dimanapun mereka berada, meskipun jarak sedang memisahkan kalian. Ini bisa saja bicara tentang pasangan kamu, teman-teman kamu, sahabat kamu, atau bahkan teman yang sudah lost contact sama kamu gitu ya. Bawaannya kok kangen sama kamu, bawaannya kok pengen menghubungi kamu gitu ya. Ini bisa siapa saja hasilnya ya guys. Bahkan kalau kalian sudah menikah, punya anak gitu ya, apa sih kualitas dari dirimu yang membuat mereka kangen sama kamu, mereka rindu sama kamu. Teman-teman, pilihan kedua, ini bacaan untuk umum, tidak mungkin cocok untuk kalian semua di luar sana, sangat tidak mungkin ya. Jadi karena aku nggak tahu seberapa banyak energi yang bisa aku tarik kali ini. Kalau memang nggak cocok, kalau memang nggak resonates, tidak sesuai dengan harapan kamu, hasil bacaannya nanti, ya tolong dimaklumi ya, tolong dimaafkan, aku punya keterbatasan. Atau bahkan kamu nggak suka dengan cara aku menjelaskan setiap tebaran kartunya, ya bebas-bebas saja teman-teman ya. Aku tidak akan pernah memaksakan. Kalau kamu nggak suka sama channelku, tidak suka dengan pembawaanku, ya teman-teman. Aku akan bacakan setiap tebaran kartunya nanti apa adanya. Kamu harap bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya, setiap hasilnya nanti yang akan aku bacakan berdasarkan intuisiku. Ya, secara random yang masuk ke dalam intuisiku itu yang mana nih yang minta dibacain duluan ya. Kamu tinggal sesuaikan saja semua situasi dan kondisinya dengan keadaanmu sendiri. Ya, divine feminine kah kamu, divine masculine kah kamu, energi dominan kamu kemana. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan keadaan kamu sendiri. Kalau memang nggak cocok sama sekali, kalau memang tidak resonate sama sekali hasil bacaannya, jangan dipaksakan. Ya, teman-teman, diaminin yang positifnya. Tolong berikan energi positif supaya hasil bacaannya nanti juga positif. Oke, teman-teman, pilihan kedua. Kualitas kamu yang membuat mereka, yang kamu fokuskan, mungkin tadi kamu sempat menyebut namanya, kamu membayangkan wajahnya dia. Apa sih kualitas kamu yang membuat dia kangen sama kamu? Tidak bisa melepaskan kamu dari pikirannya. Kangen, bawaannya pengen ngechat, bawaannya pengen telepon ya, pilihan kedua. Oke, di sini aku lihat The Magician yang membuat mereka selalu merindukan dirimu. Ini bisa pasangan, bisa teman kamu yang sudah lama lost contact, mantan ya, mantan pacar yang mungkin masih sering merindukan kamu, siapapun itu ya teman-teman. Oke, di sini ada Knight of Wands. Seven of Swords. Four of Pentacles. Pilihan kedua yang membuat mereka merindukan kamu. Five of Swords. Justice. Oke, ini dalam hal yang positif ya teman-teman, tentu saja. Menurut mereka kepositifan apa yang ada di dalam diri kamu yang membuat mereka tuh bawaannya kangen sama kamu ya. Bawaannya rindu banget gitu ya. Ini dalam hal yang positif. Oke, Temperance. Satu kartu lagi Universe please. Yang membuat mereka merindukan pilihan kedua. Kualitas apa? Thank you. Knight of Swords. Oke. Pilihan kedua The Magician, Knight of Wands, Seven of Swords, Four of Pentacles, Five of Swords, Justice, Temperance, dan Knight of Swords. Oke. Di sini ada Knight of Wands, ada Knight of Swords. Aku akan bacakan setiap tebaran kartunya secara random ya guys. Ada The Magician. Di sini yang mereka
kangenin dari kamu ya, yang membuat mereka tuh bawaannya kangen, kepikiran kamu terus. Terus kalau bayangin kamu tuh bawaannya kok ketawa-ketawa mulu gitu, rindu gitu. Bawaannya pengen berteman terus, bawaannya pengen menghubungi terus, entah itu telepon, video call, chatting gitu-gitu ya. Pengen tanya kabar terus. Ini semangat kamu sih. Dari Knight of Wands dan ada Knight of Swords. Di sini aku merasakan energi kamu orang yang penuh dengan semangat, penuh dengan motivasi yang juga kamu berikan kepada orang lain. Di sini aku merasakan energi dari kayaknya 50-50 ya. Aku merasakan sementara ini 50-50 dalam dunia pertemanan kamu dan pasangan kamu. Di sini ada cinta juga di sini ya. Ini pasangan. Mungkin kamu pernah mengalami perpisahan. Kamu di sini ada yang sudah pernah menikah, tapi akhirnya kamu bertemu dengan orang baru yang mungkin menerima masa lalu kamu, menerima kamu apa adanya gitu ya, cinta gitu ya, mencintai kamu apa adanya. Oke. Yang membuat mereka kangen mulu sama kamu. Dari Knight of Wands dan ada Knight of Swords. Kamu orang yang sangat bersemangat sekali. Kamu orang yang sangat percaya diri. Kamu orangnya nggak banyak omong intinya gitu ya teman-teman. Apapun yang kamu katakan, apapun yang kamu rencanakan, itu harus mesti kamu jalankan. Gitu ya, kamu kerjakan. Kamu harus mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Karena kamu orangnya berapi-api sekali dari Knight of Wands ya. Dan ada The Magician. Kamu tipe orang yang banyak maunya sih kalau aku lihat. Banyak maunya, banyak yang kamu manifestasikan, banyak yang kamu usahakan. Di sini dari The Magician aku lihat kamu bukan hanya manifestasi, bukan jago manifestasi saja, bukan jago membayang-bayangkan saja, bukan jago berfantasi saja, tidak. Tapi kamu di situ juga ada doa. Kamu percaya dengan pencipta, sangat percaya malah ya. Kamu juga mengusahakan hal itu, mengusahakan apapun yang kamu inginkan dalam hal karir, keuangan, cinta gitu ya. Apapun yang kamu inginkan harus kamu dapatkan. Kamu tipe orang yang seperti itu kayaknya. Dan yang membuat mereka merindukan kamu, tidak bisa melepaskan kamu dari pikirannya mereka gitu ya. Pokoknya nggak boleh enggak nih, harus menghubungi kamu lah intinya gitu ya. Baru beberapa hari nggak ketemu aja, baru beberapa minggu tidak bertemu saja, bawaannya kok kangen, kepikiran gitu ya. Ini semangatnya kamu yang kamu bagikan kepada mereka, entah pasangan atau teman kamu. Di sini aku lihat ya teman-teman ya. Oke, dari Five of Swords aku merasakan dan ada Justice. Merasakan di sini ada energi mantan guys, sedikit. Ya, mantan pacar, mantan suami, mantan istri, intinya mantan. Dia pernah dia pernah punya hubungan spesial, hubungan cinta sama kamu ya. Ada 3 di sini energinya, sedikit mantan ya. Dari Seven of Swords. Mungkin perpisahan kamu sangat menyakitkan. Entah kamu atau entah dia ya teman-teman, entah kamu atau entah dia nih mantan kamu yang mengkhianati, saling mengkhianati di dalam hubungan ini. Adanya ketidakjujuran dari Seven of Swords. Ketidakjujuran bukan hanya pengkhianatan, bukan hanya tentang lawan jenis, bisa saja tidak jujur soal perekonomian, pergaulan, pertemanan, apapun itu. Intinya kamu kalau dalam hal cinta di sini ada yang pernah meninggalkan suatu keadaan pasangan yang menurut kamu sudah tidak membawa kebahagiaan bagi kalian berdua, terutama untuk dirimu sendiri. Ya, teman-teman. Dan di sini mantan kamu masih suka memperhatikan kamu dari Five of Swords. Ya, masih suka memperhatikan kamu, masih sering merindukan kamu gitu ya kalau kita bicara mantan. Ya, aku merasakan energi mantan dari Four of Pentacles, jelas sekali terlihat, sangat jelas sekali terlihat, dan aku merasakan dia belum bisa melupakan kamu, belum bisa melepaskan atau mengikhlaskan kenangan-kenangan kamu bersama dia dari pikiran dan hatinya dia, gitu ya teman-teman. Dia masih suka kepo sama kamu. Dia melihat kamu semakin maju, dia melihat kamu semakin bahagia tanpa dia. Disitulah dia semakin tidak bisa melupakan kamu. Disitulah dia semakin merindukan kamu. Ya teman-teman, mungkin di sini aku lihat rasa bersalahnya dia, ya, yang pernah mengkhianati kamu, yang pernah ngeghosting kamu ya. Dari Knight of Wands aku lihat ada energi ghosting, ya. Hubungannya on dan off, hubungannya kadang-kadang dia datang, kadang-kadang enggak gitu ya. Ketika dia datang seolah-olah tidak merasa bersalah, kayak gitu-gitu, itu dia ada rasa bersalah di sini. Ketika dia kehilangan kamu, justru di situ dia menyadari dia masih
menyayangi kamu, dia masih peduli sama kamu, dia belum bisa melupakan kenangan-kenangan yang pernah terjadi di dalam hubungan kalian berdua. Dia masih suka kepo ya teman-teman, dia masih suka stalking kamu melalui sosial media, dia masih suka mencari tahu tentang kamu, kayak gitu ya, kamu bahagia atau tidak, bagaimana keadaan kamu, seperti itu ya. Ini kenapa dia masih merindukan kamu ya, lebih ke ini sih teman-teman, karena dia masih mencintai kamu. Kadang-kadang cinta itu tidak butuh alasan ya guys. Untuk mencintai seseorang itu tidak butuh alasan, ya kan? Bahkan dia tidak tahu kenapa dia masih merindukan kamu hingga saat ini. Bahkan merasa bersalah ya, terutama ketika dia menyadari kalau kesalahan ada di pihaknya dia. Gitu ya teman-teman ya. Di sini ada temperance, di sini jelas dia sangat mencintai kamu. Cintanya ketika kalian berpisah ini justru semakin kuat, justru semakin penasaran dia melihat keadaan kamu saat ini ya. Ketulusan kamu, ini bicara general ya, yang membuat mereka merindukan kamu adalah ketulusan kamu dari temperance. Aku bisa merasakan kamu orang yang sangat tulus dalam melakukan segala hal, dalam berkata-kata ya. Kamu orang yang penuh pertimbangan dari justice dan temperance ya teman-teman. Orang yang sangat penuh pertimbangan kalau ingin mengatakan sesuatu. Kamu orangnya, memang aku lihat dari justice, orangnya sangat tegas, galak malah ya teman-teman ya. Tapi apapun yang keluar dari dirimu itu pasti sudah kamu pertimbangkan secara logika, secara intuisi kamu bawa doa gitu ya. Semua keputusan yang keluar dari dirimu, perkataan, pola pikir itu sudah banyak pertimbangan di situ. Kamu bukan tipe orang yang suka seenaknya berkata-kata tanpa ada pemikiran yang lebih jauh lagi. Gitu ya teman-teman ya. Tapi ketika kamu sudah mengeluarkan suatu pendapat atau bahkan mengambil suatu keputusan, ya di situ udah final gitu. Sudah tidak bisa ditarik lagi. Meskipun katakanlah pasangan gitu ya, meskipun pasangan kamu ini minta kesempatan atau segala macamnya, sudah tidak ada kesempatan. Gitu ya teman-teman ya. Itu yang dia rindukan dari kamu, mereka rindukan dari kamu. Ketegasan kamu. Kamu orang yang jujur banget apa adanya gitu ya. Kamu suka bilang suka, enggak bilang enggak gitu ya. Itu baik untuk mereka, kamu akan katakan jujur apa adanya. Kalau memang baik tidak baik juga kamu akan katakan apa adanya. Kamu orang yang sangat apa adanya kalau aku merasakan energi justice di sini. Dan apapun yang kamu kemukakan kepada mereka, entah itu kepada pasangan kamu, entah kepada mantan kamu dulu gitu, entah kepada teman-teman kamu, di sini ada energi pertemanan juga ya teman-teman. Ini kamu landasi dengan ketulusan kamu supaya mereka berubah menjadi lebih baik. Ya, seperti itu. Kadang-kadang itu yang justru galaknya kamu ini, tegasnya kamu ini yang mereka rindukan guys. Gitu ya. Jadi mungkin menurut mereka nih, entah pasangan kamu, entah mantan kamu, entah teman-teman kamu, mungkin di luar sana banyak sekali orang-orang yang palsu gitu ya. Tidak jujur, tidak apa adanya. Jadi mereka kurang nyaman kali ya cerita gitu ya. Dan hanya dari kamu mereka mendapatkan kejujuran itu, apa adanya. Jadi mereka jadi lebih tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya gitu ya teman-teman ya. Seperti itu ya, cinta kamu kepada mereka itu yang mereka, energi positif kamu yang kamu berikan kepada mereka nih, itu mereka rasakan banget dari temperance. Energi kamu sangat positif untuk orang-orang yang kamu cintai ini, orang-orang yang kamu sayangi ini, dan mereka merasakan ketulusan itu guys. Ya, mereka merasakan ketulusan kamu. Jadi itu yang membuat mereka nyaman, itu yang membuat mereka jatuh cinta sama kamu, menyayangi kamu. Ada Knight of Wands dan ada Knight of Swords. Di sini aku merasakan ada juga ada Five of Swords ya. Ada jarak yang memisahkan kamu dengan orang-orang ini. Ya, mungkin karena kesibukan masing-masing ya guys. Karena kamu orangnya sangat aktif sekali. Kalau misalnya dalam hal karir, pekerjaan, financial things, kamu tipikal orang yang menjemput bola. Kamu nggak suka berdiam diri. Kamu akan mencari kesana kesini peluang yang terbaik untuk kamu dalam hal keuangan gitu ya. Jadi itu yang membuat kamu mungkin jarang bertemu dengan orang-orang ini. Bahkan itu dengan pasangan kamu ya guys. Jadi ya
Tapi dimanapun kalian berada, terpisah waktu, terpisah jarak gitu ya teman-teman, mereka merindukan kamu. Karena ya itu tadi ya, sudah aku jelaskan di awal ya. Dari Temperance aku lihat kamu cenderung orang yang sangat setia. Kamu setia sama teman-teman kamu, terutama kalau kamu sudah merasakan kenyamanan ya sama teman-teman kamu, sahabat kamu gitu ya. Kamu setia sama pasangan kamu. Teman-teman diaminin yang positif ya guys. Ya, ini yang sangat membuat mereka tidak bisa melupakan kamu, sangat merindukan kamu. Pokoknya kalau nggak telepon kamu sehari aja, kalau nggak chatting sama kamu sehari saja, tidak menanyakan kabar kamu sehari saja, bawaannya kangen aja. Ya, karena mereka bisa merasakan energi positif ini dari kamu. Kamu orang yang setia, kamu orang yang tulus, meskipun galak banget ya dari Justice. Bahkan mantan kamu nih, entah kamu sudah pernah menikah atau sama dia atau belum, intinya mantan kamu belum bisa melupakan kamu guys. Dari Four of Pentacles terasa sekali energinya ya, dan ada Five of Swords. Kadang-kadang dia kalau udah kangen banget ya, entah divine feminine atau divine masculine ya guys, tinggal disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Bahkan dia sering sekali menangis ya, sering sekali menangis, bersedih, berdiam diri kalau dia sudah sangat merindukan kamu. Kalau kita bicara mantan ya, tapi karena rasa bersalah itu dia belum bisa memutuskan apakah dia akan maju lagi ke kamu atau tidak gitu ya. Mungkin aku merasakan energi dia yang banyak bersalah sama kamu dan dia menyadari hal itu. Ketidakjujurannya dia, pengkhianatan yang dia lakukan, cara dia ngeghosting kamu gitu, kadang datang kadang tidak gitu ya, seperti itu ya guys. Aku melihat di sini ada energi fire sign, Leo, Sagittarius, Aries, ada Aquarius, Libra, Gemini, ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Itu energi zodiak kamu, energi zodiak mereka yang kamu sebut tadi. Bisa saja hanya energi, belum tentu zodiak kalian berdua ya. Oke, apa yang perlu kamu ketahui? Cooperations and partnership bring great rewards. Di sini aku merasakan kayaknya bagi mereka kamu adalah sosok pekerja, teman bisnis, teman kerja yang bisa diajak kerjasama dalam hal yang positif tentunya teman-teman ya. Kamu tidak pelit ilmu, kamu bisa membantu mereka gitu ya. Intinya kamu adalah tipe teman dalam pekerjaan atau rekan bisnis yang sangat baik bagi mereka ya teman-teman ya. Ini kalau kita bicara teman kamu di pekerjaan ya. Oke, pilihan kedua apa yang perlu kamu ketahui atau mungkin saran? Oke, connecting with the living water. Di sini mungkin saran ya. Kamu diharapkan atau saran ya supaya kamu bisa lebih dekat dengan orang-orang ini. Kalau misalnya kita bisa bicara pasangan ya teman-teman, atau teman ya, teman-teman dekat kamu gitu, sahabat kamu di sini disarankan untuk berlibur sama dia ke tempat-tempat yang ada mungkin ikannya, pokoknya hewan-hewan yang hidup di air, ikan, kepiting gitu ya teman-teman ya. Disarankan seperti itu supaya hubungan kalian tambah akrab ya, mereka semakin mencintai kamu. Atau memang kalian berdua, kamu dengan orang-orang ini ya, dengan pasangan kamu, dengan teman-teman kamu yang merindukan kamu ini, kamu mungkin punya hobi yang sama teman-teman ya. Mungkin kamu suka diving, kamu suka tempat-tempat yang berbau-bau air gitu ya, pantai gitu. Kalau misalnya mau berlibur bareng-bareng gitu, atau akuarium raksasa yang banyak sekali flora dan faunanya di situ gitu ya teman-teman. Atau ini sekedar saran gitu ya, kalau kamu ingin semakin erat hubungan kamu dengan teman-teman kamu, dengan pasangan kamu gitu ya, ya sarannya adalah habiskan waktu dengan mereka, berlibur ke tempat-tempat yang berhubungan dengan makhluk air ya, ikan dan sebagainya lah, kamu tahu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat inisial kamu, inisialnya dia yang kamu fokuskan tadi. Entah pasangan, entah teman kamu gitu ya, yang selalu merindukan kamu nih dalam hal yang positif ya guys. Inisial dia, inisial kamu, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia. Oke, aku rapihin dulu.
Oke, di sini ada huruf X. Ini X seperti tadi aku jelaskan ya, ada energi mantan di sini ya, yang masih merindukan kamu, sangat-sangat merindukan kamu ya teman-teman. Ada energi mantan di sini, ada huruf X, ada E, ada T, ada L, ada S. S-nya sampai 3 kali nih. S, S, S. V, I, O, H, dan U ya. Itu inisial kamu, inisialnya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam nama kamu dan namanya mereka ya. Oke, apalagi yang perlu kamu tahu? Mungkin semakin bisa menambah keakuratan atau keresonetan bacaan ini ya teman-teman untuk dirimu ya. Di sini ada angka 11, ada angka 12. Mungkin ini tanggal kelahiran kamu, tanggal kelahiran mereka, teman kamu, pasangan kamu, atau orang yang kamu fokuskan tadi lah ya, atau mantan kamu gitu ya. Bulan kelahiran kamu, bulan kelahirannya dia, atau tanggal jadian kamu. Ya, kalau memang kita bicara mantan kamu atau pasangan kamu di sini ya. Ada Scorpio dan ada Aquarius. Hanya energi, belum tentu ini zodiak kamu dan zodiaknya si dia, si mereka. Ya, teman-teman ya. Oke, pilihan kedua itu kualitas yang kamu punya yang membuat mereka tidak bisa melupakan kamu, sangat-sangat merindukan kamu. Pokoknya bawaannya pengen chatting, pokoknya bawaannya pengen nanya kabar, pokoknya bawaannya pengen kepo, pokoknya rindu sama kamu. Itu kualitas yang kamu punya, ya. Teman-teman, semoga cocok, semoga resonate. Bye-bye. Last but not least, ya, pilihan ketiga, sudah agak lelah ya. Oke, pilihan ketiga ini indikatornya. Ya, yang membuat mereka merindukan kamu, tidak bisa kalau tidak menghubungi kamu, bahkan itu hanya sekedar bertanya kabar saja, ya, belum bisa melupakan kamu dari hati dan pikirannya. Itu apa sih kualitas yang kamu punya yang membuat mereka tuh selalu merindukan kamu? Ini bisa siapa saja ya guys, bisa saja ini nanti hasilnya tentang pasangan kamu, mantan kamu, orang tua kamu, teman-teman kamu, sahabat kamu, teman yang mungkin sudah lama tidak berhubungan sama kamu, bahkan orang yang pernah ngeghosting kamu, bebas ya guys. Nggak tahu nanti hasilnya seperti apa. Yang akan aku bacakan apa adanya ya, pilihan terakhir. Pilihan ketiga, nggak ada yang aku tutupi, nggak ada yang aku lebih-lebihin. Apapun hasil bacaannya nanti, harap bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya. Aku akan bacakan secara random, yang masuk ke dalam intuisinya aku nih yang mana duluan nih yang minta dibacakan. Baik kamu divine feminin, kamu divine maskulin, energi dominan kamu kemana hanya kamu yang tahu. Kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu sudah menikah, kamu masih single, kamu memutuskan untuk jomblo dulu, bebas. Ya, kamu tinggal sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Kalau memang tidak sesuai dengan harapan kamu, hasilnya nanti tidak sesuai dengan kondisi kamu, atau bahkan kamu tidak suka cara aku menjelaskan setiap tebaran kartunya nanti, ya bebas-bebas saja ya guys, terserah kamu. Kamu punya free will, kebebasan untuk bersikap, ya. Ini bacaan untuk umum, jadi tidak mungkin resonate, tidak mungkin cocok untuk kalian semua di luar sana yang aku nggak tahu nanti seberapa banyak yang menonton videoku, khususnya pilihan ketiga ini. Kalau memang nggak cocok ya sudah, jangan baper, jangan marah-marah, jangan terlalu kecewa. Ya, teman-teman ya. Oke, pilihan ketiga. Kualitas apa yang kamu punya yang membuat mereka rindu sama kamu? Merekanya ini bisa siapa saja. Kamu mungkin bisa sebutkan namanya dia yang kamu fokuskan. Bayangkan wajahnya juga secara detail ya, supaya hasilnya mungkin lebih akurat gitu sama kamu. Oke, pilihan ketiga yang membuat mereka rindu sama kamu. Oke, di sini ada Page of Pentacles. Kualitas apa yang kamu punya yang membuat mereka rindu sama kamu, nggak bisa ngelupain kamu? Bawaannya pengen hubungin kamu aja, bawaannya pengen kepo aja sama kamu ya. Kepo itu bisa sosial media, melalui sosial media ya, Instagram, Facebook, WhatsApp, atau bahkan bertanya langsung sama orang-orang di sekitar kamu ya, sama keluarga kamu mungkin. Ada The Fool. Kualitas apa yang kamu punya pilihan ketiga sehingga mereka tuh bawaannya kangen sama kamu, bawaannya pengen cerita sama kamu, bawaannya pengen ngobrol sama kamu ya. Nine of Cups, Queen of Wands. Kamu di sini aku merasakan energinya kamu, jiwa kamu sangat bebas ya. Kamu kurang bisa berkomitmen terhadap suatu hubungan ya, apalagi kalau itu hubungan percintaan. Oke, Three of Swords.
Mhm. Apa yang membuat mereka rindu sama kamu sih? Pilihan ketiga, apa kualitas kamu? Menurut mereka ya, menurut mereka yang kamu fokuskan tadi. The Empress. Mhm. Queen of Swords. Galak sekali. Oke, thank you universe. Nine of Wands. Oke. Page of Pentacles, the Fool, Nine of Cups, Queen of Wands, Three of Swords, the Empress, Queen of Swords, dan Nine of Wands. Oke. Teman-teman, yang membuat mereka kangen sama kamu, rindu sama kamu dari Page of Pentacles di sini, aku merasakan energi kamu orang yang suka menolong ya. Kamu orang yang sangat suka menolong. Menolong ini lebih ke material things. Ya, bukan hanya kamu menolong, kamu ada di samping mereka yang membutuhkan kamu, tidak, tapi kamu menolong secara real, secara nyata. Kamu menolong secara material things. Mungkin kamu ya sebenarnya di sini kamu orang yang sangat mandiri dari The Empress, aku lihat juga ya, orang yang sangat mandiri secara keuangan, secara karir. Kamu punya karir yang cukup baik setidaknya untuk dirimu sendiri, tapi aku tidak melihat adanya kekuatan ekonomi yang cukup berlebihan, yang sangat berlebihan gitu ya, tidak. Tapi kamu tidak pernah sungkan untuk menolong orang-orang ini, ya, pasangan kamu, teman-teman kamu. Di sini aku lihat sih lebih banyak. Sementara ini aku ada energi mantan, ada energi pertemanan, atau pasangan kamu saat ini, ya teman-teman ya. Tapi aku tidak melihat kamu ada yang sudah menikah di sini ya, gitu ya. Bahkan di sini kamu mungkin pernah menikah, kamu sudah punya anak, kamu single mother atau single father di sini, atau vice versa ya teman-teman, atau memang pasangan yang saat ini mendampingi kamu yang single mother atau single father, single parent gitu ya teman-teman ya. Tinggal disesuaikan saja situasi dan kondisinya. Ya, Page of Pentacles aku lihat di sini kamu orang yang sangat suka menolong. Kamu tidak pernah segan-segan, tidak pernah sungkan-sungkan, sebatas kemampuan kamu ya, menolong orang yang kamu menurut kamu penting di dalam hidup kamu. Kamu sayangilah gitu ya. Dari Page of Pentacles ya, kamu suka sekali memberi hadiah. Kalau kamu kemana-mana nih, kamu ditugaskan kerja misalnya, atau kamu jalan-jalan kemana-mana gitu, tanpa mereka minta, kamu suka sekali membawa oleh-oleh. Pokoknya kamu orang yang nggak pernah, intinya ya teman-teman, tidak pelit ya. Entah itu dalam hal membantu, entah itu dalam hal memberi hadiah kepada orang-orang yang menurut kamu pantas untuk mendapatkan kebaikan kamu secara finansial gitu ya. Mungkin di sini ada pasangan, ada teman, sahabat kamu gitu ya teman-teman. Aku merasakan sedikit energi dari orang tua, terutama mama ya, orang tua perempuan di sini ya teman-teman, yang membuat mereka ini semua rindu sama kamu ya. Itu kualitas itu, kamu orangnya nggak pelit, kamu senang sekali membantu kemanapun kamu pergi, kamu sedang bersenang-senang, kamu tidak pernah melupakan untuk bawa hadiah lah, oleh-oleh lah gitu ya untuk orang-orang ini gitu ya teman-teman ya. Meskipun secara finansial jujur aku lihat di sini kamu tidak berlebihan ya secara finansial, kamu belum bisa dibilang yang punya finansial yang berlebihan gitu ya teman-teman. Cukup untuk dirimu, cukup untuk keluargamu gitu ya. Cukup untuk kamu membantu orang tua kamu kayak gitu-gitu ya. Tidak berlebihan. Dari The Fool aku lihat, The Fool, Nine of Cups, ada Queen of Wands. Aku merasakan energi player di sini ya. Energi player, energi seseorang yang belum bisa berkomitmen dalam hubungan percintaan meskipun saat ini kamu punya pasangan ya. Apalagi kalau kita bicara kamu pernah menikah, bahkan kamu punya anak, perhitungan kamu banyak sekali, yang kamu pikirkan tuh banyak sekali. Gitu ya, kamu akan mempertimbangkan tentang bagaimana perasaan anak kamu, apakah pasangan kamu nanti akan menerima masa lalu kamu dan anak-anak kamu dengan setulus itu. Banyak sekali pertimbangan kamu, itu yang membuat kamu jadi jiwanya bebas banget dari The Fool ya. Kamu orang yang humoris sekali, mengerti tentang spiritualitas ya dari Queen of Wands.
orang yang sangat sembrono. Dari The Fool aku merasakan energi kamu orang yang sangat sembrono, cenderung seenaknya sendiri gitu ya. Jadi kalau kamu mau kemana-mana, kalau kamu mau melakukan apa-apa, cenderung tidak pernah memikirkan resiko yang akan kamu hadapi. Ya, kamu sangat menyadari apapun yang kamu lakukan itu pasti punya resiko, tapi kamu nggak takut dengan resiko itu. Ya teman-teman dari The Fool, itu yang mereka rindukan dari kamu. Ya, meskipun kadang-kadang jengkel ya mereka sama kamu, udah dikasih saran ini itu, tapi kamu cenderung tidak mendengarkan. Ya, kamu selalu menanggapi saran dari mereka ini dengan sikap dan sifat konyol kamu ini. Kamu selalu berusaha untuk meyakinkan mereka ya, yang memberi saran ke kamu ini, teman-teman kamu, pasangan kamu, orang tua kamu di sini ya. Ini atau bahkan ada mantan ya. Ketika dia masih berhubungan sama kamu nih, ini mantan pacar atau mantan seseorang yang pernah punya hubungan spesial sama kamu dalam hal romansa ya. Di sini aku merasakan energinya seperti itu. Mereka sering memberi saran, ya padahal itu untuk demi kebaikan kamu sendiri, tapi dengan cara kamu yang konyol, dengan cara kamu yang humoris, kamu akan berusaha untuk meyakinkan mereka bahwa kamu nggak apa-apa dengan resiko apapun yang akan kamu dapatkan nanti. Gitu, yang penting mau kamu melakukan ini dulu, melakukan apapun yang kamu suka dulu, resiko mah belakangan. Gitu ya, tapi kamu selalu meyakinkan mereka dengan cara kamu yang bercanda, dengan energi positif kamu, kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Dari The Fool di sini aku merasakan yang membuat mereka merindukan kamu ya jiwa bebas kamu ini. Ya, kamu tidak bisa terkekang, kamu tidak bisa dikekang gitu ya. Kamu orang yang sangat humoris. Di sini ada matahari ya teman-teman. Jadi dimanapun kamu berada juga ada Queen of Wands. Dimanapun kamu berada selalu memberikan kenyamanan kepada mereka. Mereka nyaman aja, meskipun kamu hanya diam gitu ya, tidak banyak omong, mereka nyaman aja. Nggak tahu energi yang keluar dari dirimu ini membuat mereka nyaman. Ya, kadang-kadang kalau mereka bercerita tentang masalah mereka sama kamu, siapapun ini ya, merekanya ini ya teman-teman, mereka bisa menjadi mereka apa adanya. Mereka kalau cerita sama kamu bisa menjadi diri mereka apa adanya di depan kamu, tanpa kamu hakimi yang secara berlebihan, tanpa kamu menilai yang secara berlebihan lah, gitu ya teman-teman dari The Fool. Kadang-kadang kamu memberikan saran sama mereka ya dengan gaya kocaknya kamu ini, gitu ya, dengan maksud ya supaya mereka cepat melupakan masalah mereka, tetap berpositif thinking tentang kehidupan mereka di balik masalah-masalah yang mereka hadapi saat itu, saat mereka curhat sama kamu, gitu ya. Nyaman dimanapun kamu berada, terutama di tengah-tengah mereka yang sayang sama kamu ini, kamu selalu memberikan kenyamanan. Ya dengan cara kamu yang kocak ini ya, kamu humoris ya, kamu selalu tidak pernah tidak pernah membuat orang lain boring lah di dekat kamu, bosen gitu di dekat kamu ya. Entah bagaimana caranya, itu cuman kamu yang tahu ya guys gitu. Yang jelas dengan keceriaan kamu ini, kamu ceria, cenderung ceria ya pembawaannya ya teman-teman ya. Itu yang membuat mereka rindu sama kamu. Kalau misalnya mereka ditugaskan kemana gitu kerja, atau ada jarak lah yang memisahkan kalian berdua, ini nggak pernah enggak nih, mereka selalu menghubungi kamu nih ya. Meskipun itu hanya chatting beberapa kali, bertanya kabar, kamu lagi apa, dia lagi apa, pokoknya mereka ini selalu ingin tahu tentang kamu. Bawaannya kangen kalau nggak dengar suara kamu, bawaannya kangen kalau nggak nggak tahu tentang kabar kamu saat ini, kamu lagi ngapain, sama siapa, kayak gitu-gitu ya guys. Dari Nine of Cups di sini, sebenarnya dari Nine of Cups ini aku merasakan energi kamu nih banyak maunya ya. Kamu tidak pernah puas terhadap apapun yang kamu dapatkan di dalam hidupmu saat ini gitu ya teman-teman. Tapi ajaibnya ajaibnya kamu selalu mendapatkan apa yang kamu inginkan dari Nine of Cups ya. Kamu punya usaha yang cukup maksimal ya dari Nine of Wands di sini aku lihat, dan Queen of Swords ya. Kamu kalau ingin mendapatkan sesuatu atau seseorang bahkan dalam hal cinta ya, kamu akan sangat total di situ. Ya, akan sangat total di situ. Jadi apapun yang kamu inginkan rata-rata kamu dapatkan sih dari Nine of Cups di sini. Dan yang membuat kamu dirindukan oleh mereka ya semangat kamu itu yang kamu selalu ingin bagikan
pengalaman-pengalaman kamu gitu ya, bagaimana cara kamu mendapatkan apapun yang kamu inginkan gitu ya. Itu kamu sharing sama orang-orang ini, pasangan kamu, mantan kamu, bahkan ya di sini aku merasakan mantan, orang tua kamu bercerita bagaimana cara kamu mendapatkan keinginan kamu gitu. Ada energi orang tua di sini lebih ke feminin ya, mungkin ibu gitu ya, teman-teman. Ada pasangan kamu saat ini gitu ya. Entah kamu single mother atau pasangan kamu saat ini yang single mother atau single father, single parent ya, pernah menikah. Entah kamu atau pasangan kamu. Dari Nine of Cups di sini aku merasakan energi kamu cenderung romantis orangnya. Ya, ada Queen of Wands juga di sini. Kamu senang sekali. Kamu orang yang sangat penuh passionate banget kamu, orang yang penuh dengan gairah, penuh dengan optimis. Kamu sangat percaya dengan dirimu sendiri. Yang kamu ingin bagikan keoptimisan itu kepada orang-orang yang kamu sayang gitu ya. Jadi mereka merasakan energi itu dari kamu. Ya, teman-teman. Jadi mereka seperti ikut termotivasi dengan cerita kamu, dengan pengalaman kamu. Bahkan ketika kamu datang di sekitar mereka saja tanpa kamu harus banyak omong gitu ya. Mereka merasakan energi semangat itu dari kamu, semangat yang luar biasa dari kamu. Karena di sini aku merasakan ada energi fire sign ya, Leo, Sagittarius, dan terutama Aries. Orang yang sangat berapi-api gitu. Kamu ingin membuat orang lain dan terutama orang-orang yang kamu sayangi ini punya keoptimisan sama seperti kamu untuk meraih apapun yang mereka inginkan. Mereka sangat merasakan energi api kamu ini, teman-teman, energi semangat kamu ini. Percaya diri sekali kamu orangnya, ya teman-teman ya. Kamu pekerja keras, ada Nine of Wands. Kamu bekerja keras, kamu berkemauan keras, ya. Dari Queen of Wands dan ada Nine of Wands ya. Kamu berkemauan keras sekali, kamu akan berusaha untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan, apapun itu resikonya. Untuk dalam hal mempertahankan sesuatu misalnya. Mempertahankan sesuatu ini bukan hanya dalam hal romansa atau kisah cinta, tidak. Tapi misalnya kamu mempertahankan pekerjaan kamu, mempertahankan hak kamu gitu ya, mempertahankan cinta kamu, pasangan kamu akan melakukan segenap jiwa dan raga dulu deh, istilahnya seperti itu, berusaha dulu. Kamu orang yang pantang menyerah, kamu orang yang tidak takut menerima resiko untuk apapun keputusan yang kamu lakukan. Ya, di sini ada Queen of Swords. Kamu orang yang sangat tegas. Kamu orang yang sangat galak sekali. Kamu orang yang sangat berkemauan keras kalau memang kamu menginginkan sesuatu atau seseorang. Gitu ya teman-teman. Itu yang kamu tularkan. Itu yang kamu, energi itu yang kamu berikan kepada orang-orang ini ya. Gitu ya. Sampai dari Three of Swords di sini, kamu pernah merasakan perpisahan atau dihianati dalam dunia pertemanan kamu, karir kamu, bisnis kamu, atau bahkan pasangan kamu ya, dari Three of Swords. Dan kamu belajar dari pengalaman buruk itu, pengalaman sakit hati kamu yang kamu dapatkan di belakang sana, dan itu yang bisa kamu sharing kepada orang-orang ini gitu ya teman-teman ya. Ada kan beberapa orang yang sakit hati, kecewa, jadinya berimbas ke diri sendiri, tidak percaya terhadap diri sendiri, tidak percaya terhadap orang lain, tidak percaya bahwa ada kebaikan di luar sana. Ada kan beberapa orang yang semakin jatuh, semakin dikecewakan, dia akan semakin menjatuhkan diri mereka ke dalam keadaan seperti itu ya. Terlalu menikmati rasa sakit mereka lah, seolah-olah nggak mau move on, seolah-olah nggak mau maju, seolah-olah tidak mau keluar dari rasa kecewa itu. Kalau kamu tidak ya teman-teman, dari Three of Swords ya, setiap manusia itu pasti punya perasaan ya teman-teman. Humorisnya kamu juga manusia yang punya perasaan. Kamu pernah merasa tersakiti, dihianati, dikecewakan oleh orang-orang yang pernah kamu percaya gitu ya. Tapi karena keoptimisan kamu dari Queen of Wands, dari Nine of Wands gitu ya, dan ketegasan kamu dari Queen of Swords, itu yang membuat kamu cepat move on, cepat bisa keluar dari situasi itu ya, situasi buruk itu gitu. Dan itu bisa kamu bagikan, pengalaman itu bisa kamu bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi ini gitu ya teman-teman ya. Ada di Empress di sini, kamu sangat mandiri orangnya. Bahkan kalau kamu single aja, menurut kamu menjadi single aja, kamu tidak masalah dengan hal itu
ya teman-teman ya. Kamu orang yang sangat ngemong banget ya. Aku lihat kamu orang yang kalau di mata mereka nih, mereka merasakan kamu punya jiwa sangat dewasa, ngemong banget gitu ya, enak banget diajak cerita, punya kelembutan. Bahkan mungkin di sini kamu sudah menjadi orang tua gitu ya, punya kelembutan. Jadi mereka nyaman aja kalau cerita sama kamu. Kamu cenderung orang yang bisa menyimpan menyimpan masalah mereka. Mereka curhat sama kamu apa aja tanpa harus ada rasa takut kalau kamu akan ceritakan hal itu lagi kepada orang lain gitu ya, teman-teman ya. Ya, seperti itu. Kamu orang yang bisa dipercaya. Kamu orang yang setia. Ya, dari The Empress di sini mungkin aku merasakan energi pasangan kamu yang sangat merindukan kamu dimanapun dia berada. Misalnya kamu long distance gitu ya, ada LDR di sini karena pekerjaan gitu ya. Dari The Empress aku merasakan pasangan kamu selalu merindukan kamu. Karena kamu orang yang sangat setia, kamu orang yang romantis. Keromantisan kamu yang membuat mereka rindu. Ya, romantis sekali kamu. Romantis itu bukan hanya dalam hal kisah cinta, kamu bisa romantis sama anak-anak kamu, sama orang tua kamu. Intinya kamu orang yang sangat romantis, lembut sekali gitu ya teman-teman. Teman-teman, aku menjelaskan setiap tebaran kartunya ini random ya, yang masuk ke intuisiku nih ya teman-teman. Ya, sangat dewasa sekali, sangat ngemong banget gitu ya. Jiwa feminin dalam diri kamu ini terasa sekali. Feminin belum tentu kamu seorang perempuan ya guys, ya teman-teman ya, gitu ya. Kamu suka anak kecil di sini, ya. Di sini aku merasakan ada energi dari zodiak. Tadi fire sign sudah aku sebutkan. Di sini juga ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Capricorn, Virgo, ya. Itu zodiak kamu atau zodiaknya energi zodiaknya kamu atau energi zodiak mereka yang kamu tanyakan tadi mungkin hanya energi guys, belum tentu zodiak yang kamu punya atau yang mereka punya. Oke, apa yang perlu kamu ketahui pilihan ketiga? Spend more time outdoors ya. Di sini sarannya habiskan banyak waktu di luar ruangan ya, misalnya berlibur, ajak mereka yang mencintai kamu nih, pasangan kamu, teman-teman kamu, anak kamu, orang tua kamu bahkan, karena ada energi orang tua di sini ya, teman-teman. Di sini sarannya habiskan waktu bersama mereka, mungkin berlibur di luar ruangan. Jangan ke mall mulu ya, teman-teman ya. Become still and so you may hear God. Di sini sarannya ajak mereka berdoa bersama, orang-orang yang kamu sayangi ini. Mungkin keluarga kamu gitu ya, anak-anak kamu gitu. Berdoa bersama mereka supaya lebih dekat ya, supaya lebih dekat hubungannya bersama pencipta, supaya hubungan kamu dengan orang-orang ini, hubungan kamu dengan orang-orang yang kamu kasihi ini semakin dekat ya, dengan cara berdoa, entah kamu sendiri, entah bersama pasangan kamu, anak-anak kamu, ibu kamu, papa kamu gitu ya. Kamu akan semakin mendengarkan suara Tuhan gitu ya. Oke, inisial kamu, inisialnya dia. Bisa saja huruf-huruf ini ada di dalam nama kamu dan dia. Oh, banyak sekali. Aku rapihin dulu. Oke guys, yang memilih pilihan ketiga banyak sekali hurufnya ya. Mungkin banyak yang memilih pilihan ketiga kali ya. K, U, K, Y, H, F, D, M, M, P, P, C, W, J, A, D, V, E, A lagi dan Y. Ini huruf yang ada di dalam nama kamu atau namanya dia. Ya. Dianya ini, merekanya ini bisa siapa saja. Tadi sudah aku jelaskan, bahkan di sini ada mantannya yang masih merindukan kamu ya guys. Kamu tinggal sesuaikan situasi dan kondisinya dengan keadaanmu sendiri. Oke. Untuk menambah kecocokannya, mungkin cocok sama kamu nih pilihan ketiga. Apalagi sih yang perlu kamu ketahui tentang mereka dan dirimu? Di sini ada angka 11, ada angka 1. Mungkin tanggal lahir kamu, tanggal lahirnya mereka atau dia ya, bulan lahir kamu atau bulan lahirnya mereka atau dia yang kamu fokuskan, atau tanggal jadian kalian kalau kita bicara tentang pasangan ya. Jujur aku lihat yang memilih pilihan ketiga ini belum ada yang menikah, tapi ada energi single parent ya, entah kamu entah pasangan kamu saat ini. Ada energi Capricorn ya, ada energi Pisces ya, hanya energi, belum tentu zodiak kamu dan dirinya. Oke, pilihan ketiga semoga cocok, semoga resonate. Bye bye.